Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, pagi hari ini saya Fitriana Ayu kembali di program Dialog Fajar. Semoga Anda semuanya juga sudah bersyukur, alhamdulillah bisa mendengarkan kembali ya, dan tidak ada bosannya mendengarkan suara saya Fitriana Ayu, yang alhamdulillah juga pagi hari ini doanya terkabul oleh Allah. Bisa ketemu, bisa dipertemukan kembali oleh Ustadz Mim Saiful Hadi dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Mim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat, semangat. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Terima kasih ya Ustadz. Sama-sama Mbak Ayu. Beneran kita tunaikan menjadi orang tua yang hebat Ustadz ya. Ya, orang tua yang hebat. Mampu mendidik putra-putrinya itu sesuai zamannya Ustadz ya. Iya. Kemarin Ustadz Mim sudah menceritakan tentang konsepnya gitu ya Ustadz ya. Yang mana ya mendidik anak itu disesuaikan zamannya. Tidak bisa tuh disamakan dengan zaman kita dulu. Kemudian kalau dipaksakan itu nanti perlahan akan membunuh mereka di masa depan gitu ya Ustadz ya. Pertanyaannya Ustadz untuk pagi hari ini Ustadz, memang yang kita ajarkan itu apa Ustadz ke anak-anak kita supaya sesuai dengan zamannya? Iya. Monggo selengkapnya bersama Ustadz Mim Saiful Hadi. Terima kasih Mbak Ayu, terima kasih kawan-kawan semuanya. Mari kita awali dengan pertemuan ini dengan ucapan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita, yang menghidupkan kita, yang mempersatukan kita di majelis di forum yang luar biasa ini. Amin. Salawat dan salam tersanjung kepada panutan kita, teladan kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga dan para sahabat semuanya. Mbak Ayu dan kawan-kawan semuanya yang dirahmati Allah, ada dalam hidup kita ini Mbak Ayu ada dua hal ya. Kalau kita lihat dalam konteks pendidikan ya, ada dua hal. Satu selalu berubah, bahkan harus berubah, dan yang satu harus tetap, bahkan tidak boleh berubah. Sederhananya begini, mulai dari zaman Nabi Adam, itu Mbak ya, bujui, iku api apa elek? Jelek. Saiki. Jelek, nah kan itu maksudnya. Berbohong, berdusta, ngapusi mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat itu. Tetap akan jelek. Pun demikian, walaupun sak negara misalnya ngapusi kabeh, kan tetap mengatakan berbohong, bujui, ngapusi itu tetap jelek. Kan itu. Iya. Sementara teknologi untuk berbohong ya kan. Wah, banyak beragam ya Ustadz ya. Kan terus berubah. Betul. Modusnya terus berkembang. Wah, benar Ustadz. Kan itu. Oh iya. Kan itu maksudnya. Betul. Mencuri dari dulu sampai hari kiamat tetap perbuatan yang tercela. Ya. Tidak ada orang yang barangnya suka dicuri. Tidak ada ini. Betul. Tentu orang yang sehat ya. Iyalah Ustaz. Tetapi betapa terus berkembang kan ya, model, metode, teknologi mencuri ya kan. Jadi kita lihat beberapa berita nih sampai itu lihat itu sampai apa dia bikin apa rumah, bikin apa situs atau apa itu pakai apa scamming atau apalah macam-macam lah, mencuri itu dengan teknologi kan itu ya. Bahkan ada yang mencurinya loh cuma Rp1 katanya gitu ya. Betul. Dalam setiap transaksi tapi kali sekian juta transaksi gitu kan. Wah itu sampai segitu kan teknologinya untuk mencuri. Artinya ya teknologi akan selalu berubah. Zaman perkembangan ini juga akan selalu berubah. Betul. Terus berubah. Tetapi satu hal yang akan selalu dan pasti tetap yaitu value atau nilai. Nah itu. Ini yang harus kita sadari bersama-sama kawan-kawan sekalian rahmati oleh Allah, bahwa nilai ini yang tetap
yang harus tetap dan akan tetap gitu ya. Kita ikut atau tidak ikut ya tetap akan begitu kan ya. Setuju tidak setuju kan, namanya berbohong itu ya tetap sesuatu yang buruk, suatu perbuatan yang tercela, dan tidak ada orang yang senang dibohongi kan itu. Betul. Walaupun dia sendiri juga pembohong loh. Iya, iya. Kak Kroso kan, lu kan aku seneng ngapusi. Dihapusi Iya, gak seneng kan. Iya. Nah, maka dari mana kita mulainya? Kita mulainya dari situ, dari sesuatu yang pasti, sesuatu yang tetap. Sesuatu yang tetap. Apa itu? Ya nilai. Dalam bahasa kita, dalam istilah kita adalah adab. Ada sebuah hadis dari yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. An Ayyuba, bismillahirrahmanirrahim. An Ayyuba bin Musa an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma nahala walidun waladan khairan lahu min adabin hasanin. Artinya dari Ayub bin Musa, dari bapaknya, dari kakeknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada pemberian orang tua terhadap anaknya yang lebih baik dari adab yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Jadi kawan-kawan sekalian rahmatullah Allah, kita para orang tua, concernnya yang menjadi kepedulian kita, yang menjadi PR besar kita adalah bagaimana anak-anak kita memiliki adabun hasanun, adab yang baik. Adab yang baik itu ya tadi itu, bahwa anak-anak kita ini untuk hal-hal yang pasti, hal-hal yang tidak berubah itu adalah prioritas pertama. Tanggung jawab kita sebagai orang tua selesai di rumah, selesai di orang tua. Karena kalau anak nanti misalnya berbohong atau ya berbohong itu, mereka tidak meyakini bahwa itu adalah sebuah perbuatan dosa, perbuatan buruk, tercela, maka dia akan melakukan itu. Dengan segala kemajuan, kata sebagian orang, teknologi dan seterusnya, dia gunakan untuk memperhalus, menyembunyikan perbuatan-perbuatan dustanya itu. Kan mengerikan itu. Betul, Ustaz. Maka kita para orang tua yang kita ajarkan pertama kali dan paling utama kepada anak-anak adalah ngajari anak-anak itu adab yang baik, akhlak yang mulia. Kenapa? Sekali lagi, karena ini sesuatu yang pasti. Sesuatu yang pasti dan tetap, tidak peduli zamannya kapan kan. Kalau kita simpulkan, yang namanya standar norma sosial itu ya akan sama wis, apapun level pendidikannya, apapun jenis sukunya, apapun bangsanya, pokoknya berbohong itu kan pasti dosa. Tidak baik. Pasti berdosa. Lah itu haruslah menjadi concern bagi kita orang tua, bagaimana apapun lah kudu nglakoni apa lah dhewe. Biar anak-anak kita ini betul-betul kuat, memiliki perilaku, memiliki adab yang baik. Kita tidak bisa menuntut kepada orang lain loh ini. Loh lah di sekolah nggak diajari, misalnya gitu. Orang lain dituntut untuk mengajari anak kita baik gitu ya. Tapi kita sendiri tidak melakukan itu pada anak kita. Ya nggak iso. Kalaupun bisa, anak itu nanti akan punya persepsi yang buruk kepada kita, orang tua. Kok orang tuaku gak ngajari ini? Iya, betul. Kan itu nanti. Wah, itu gagal Ustadz kalau anak berpikir seperti itu rasanya, Ustadz. Nah, dari sinilah kemudian istilah fatherless itu dimulai gitu kan. Salah satu yang menyebabkan anak-anak itu menjadi kehilangan kepengasuhan atau sosok ayah dalam kepengasuhannya itu. Ini tidak muncul dalam diri anak-anak kita. Bahwa yang namanya nilai, yang namanya value, yang namanya adab itu haruslah menjadi dirinya, menyatu dalam dirinya. Sehingga nanti mau belajar apa saja itu aman, Mbak Ayu. Dan aman, ya aman.
namanya aman itu ya menyenangkan sekali. Itu iya, dimulai sejak kapan itu Ustaz? Sejak dini ya, sejak mula kita bicara sama anak-anak kita sebagai orang tua. Ojo ngapusi neng anak, jangan memberi contoh anak-anak untuk berbohong misalnya begitu. Ya kalau di handphone apa namanya kita tunjukkan ketika kita apa namanya ada telepon masuk kemudian kita ada ya bilang ada saja, jangan kemudian bilang mama nggak ada misalnya gitu ya. Bilang ayah nggak ada gitu. itu bagian percikan ya Ustaz. Iya, hal-hal kecil yang akan menjadi mata rantai yang akan membangun ya. Kayak batu bata gitu kan ya. Kita berarti sebagai orang dewasa tuh kadang tidak sadar Ustaz, secara tidak langsung itu melakukan itu, ternyata itu bisa membuat mereka mencontoh kita ya Ustaz. Benar, kan anak-anak belajar dari siapa? Kan dari orang dewasa kan. Ketika di rumah. Betul. Ketika orang dewasa yang paling dekat dengan anak itu siapa? Kan orang tua. Jadi kalau anak kita berbohong, jombo seneni dhisik. Iya. Kon nyontoi. Astagfirullahaladzim. Iya. Nggak tahu kapan itu, nggak tahu bagaimana itu, tapi value atau norma berbohongnya itu masuk dalam pikirannya. Oh, ngono to caranya. Kan gitu. Iya, betul Ustaz. Oh, gitu caranya. Itu kita kan pasti orang tua. Kenapa? Karena kita adalah orang dewasa yang paling dekat dengan mereka. Dan mereka belajar dari orang dewasa. Mereka kuat ya karena kita latih mereka kuat, kita contohi mereka kuat. Kuat dalam arti mental ya. Iya. Jujur ya karena kita menanamkan kejujuran, melatih kejujuran dan kita memberi contoh jujur. Apalagi silakan ambil apa saja nilai-nilai yang harus dimiliki oleh anak-anak kita, karakter ya bahasa yang lain, yang dimiliki oleh anak-anak kita nggak akan terbentuk dari pendidikan manapun kalau dari kita orang tuanya tidak melakukan itu. Kalau misalkan ada ya Ustadz, ada sosok anak yang mungkin terlambat untuk mendapat pelajaran adab tadi itu Ustadz, apakah mungkin Ustadz bisa dikembalikan ke jalan yang lurus gitu, mungkin dari saudaranya atau apa, tidak didapat dari keluarganya, akhirnya ada keluarga lain nih yang mengetahui ini anaknya mau saya bawa lurus kembali ke jalannya, memungkinkan nggak Ustadz? Selalu mungkin karena Allah kan maha pengasih Mbak Ayu ya. Tetap memakai jalur langit juga betul tetap mungkin walaupun kalau misal istilahnya dalam konsep pendidikan ya. Tentu masa keemasan anak-anak terlewati kan. Itu kan tidak akan sedahsyat itu kan ya ketika di masa keemasan. Lah melihat sekarang tuh kayak gitu loh Ustaz, anak-anak ya Ustaz. Makanya setiap orang tua jangan pernah absen ikut dialog fajar. Masya Allah. betul. Agar kita ingat ya bahwa ini tanggung jawab kita sebagai orang tua. Jangan pernah merasa bisa mewakilkan kepada siapapun, hatta guru yang terbaik sekalipun itu atau kiai yang paling host sekalipun misalnya gitu ya. Aku wis tak pondok nang ngene kiai top loh gitu ya. Anakku kok koyo ngene kan. Ya husnudzonnya boleh, tapi tidak kemudian husnudzon itu menjadi alasan kita untuk lepas tanggung jawab, maksudnya begitu. Sehingga di rumah ya sak karepe dhewe, kita orang tua juga semaunya gitu kan ya. Sehingga tidak nanem sama sekali gitu loh. Itu kan sebuah kekeliruan yang harus kita tobati sebagai orang tua. Karena di rumah kan masa keemasan. Waktunya emas, waktu dalam arti harian jamnya, kemudian periode atau umur masanya juga masa keemasan. Dan disitulah sebetulnya nilai-nilai saatnya kita tanamkan dengan baik pada anak-anak kita. Kalaulah misalnya ngompet angel apa tadi katanya istilah saya penggaweane ngapusi, tapi jangan pernah ngapusi anak kan itu. Jangan sampai kelihatan anak ngapusi, jane yo gak oleh. Enggak boleh Ustaz ya. Kan ini wis paling nemen nah ini wis timbangane rusak kabeh maksudnya kan itu ya. Jangan kerusakan itu diwariskan maksudnya gitu. Jangan kebohongan itu diwariskan. Jangan kedustaan itu diajarkan. Karena ya apa kok terusan. Sekolah ini juga sangat berat kan itu. Sekolah ini juga sangat berat. Kalau kemudian murid-murid yang datang itu sudah apa namanya tanpa adab. Betul, tanpa adab. Kan begitu.
Iki kok ngene. Mana kan bantu loh. Apa ayahku lo gini tat, misalnya gitu ya. Ya, terus itu waduh, gitu ya. Aduh, gagal itu Ustaz. Kalau ada anaknya begitu kan, Ustaz. Waduh, ya bisa, yakin bisa. Allah sekali lagi Allah yang Maha mengubah. Kalau kita terus berusaha, ya akan berubah. Bisa lebih baik, bisa. Allah yang Maha memberikan, menjadikan lebih baik kan. Tetapi sekali lagi kita sebagai orang tua kan sungguh ada tanggung jawab kita untuk memberi yang terbaik. Apa itu? Pendidikan adab yang terbaik bagi anak. Insya Allah. Semoga kita semua ini menjadi orang tua yang benar-benar bijak begitu ya Ustadz ya. Ya, menjadi mengawal putra-putri kita itu siap menghadapi dunia dengan tantangannya gitu ya. Ya, kalau kita nggak bisa membelikan mobil mewah Mbak Ayu, tidak usah bersedih. Masya Allah. Tapi sedihlah kalau kita sebagai orang tua tidak bisa memberikan contoh adab terbaik. Ya Allah. Wis nangis lah. Wis nangis nang Gusti Allah pergo kasih nyontoni apik nang anak. Ilmu katanya begitu ya Ustaz ya. Ada orang tua yang begini. Ayah bunda belum bisa membelikan yang kau inginkan, tapi setidaknya bisa menitipkan ilmu, semoga nanti bekalmu ketika dewasa gitu Ustaz. Iya. Ada orang tua yang seperti itu. Meleleh saya Ustaz. Betul. Menyesuaikan metode memanfaatkan teknologi itu memang harus ya Ustaz ya, tapi namanya ilmu, adab tadi tetap harus menjadi pondasi utama. Terima kasih Ustadz Mim. Sama-sama Mbak Ayu. Semoga bermanfaat. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Saya Fitriana Ayu kawan dan Ustadz Mim Saiful Hadi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Al-Quran Nurul Falah mencetak guru dan hafidz Al-Quran metode tilawati. Informasi dan berikan donasi terbaik hubungi 0822 2759 9920 atau www.nurulfalah.or.id.